Sebelum terciptanya manusia pertama, bumi ini sudah pun indah terbentang. Gunung ganang menjulang megah, lembah hijau terbentang luas. Hutan dipenuhi pohon-pohon rendang. Haiwan dan tumbuhan hidup dengan aturan yang sempurna. Namun pada waktu itu, belum ada manusia. Dan para malaikat mula bertanya-tanya, siapakah yang akan mentadbir bumi yang indah ini? Mereka menyangka merekalah yang akan diberi amanah, karena mereka adalah makhluk yang tidak pernah derhaka. Setiap dari mereka sujud dan rukuk tanpa henti, menuruti perintah Allah dengan sepenuh ketaatan. Tetapi kemudian, Allah berfirman bahwa Allah akan menciptakan manusia untuk menjadi penghuni dunia. Dan pada saat itu, kegusaran mula timbul di hati para malaikat. Ya Allah, adakah Engkau akan mencipta makhluk yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah di bumi? Tanya mereka, bukan karena ingkar, tetapi karena ingin tahu. Namun Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maka tunduklah para malaikat dalam malu dan taat. Karena mereka tahu, apa yang dirancang oleh Allah terlalu agung untuk difahami dengan akal. Namun di antara para malaikat, ada satu makhluk yang hatinya mula diselubungi rasa angkuh. Iblis namanya. Dia bukan dari golongan malaikat, tetapi dihormati di kalangan mereka karena ibadahnya yang luar biasa. Apabila mendengar bahwa manusia, makhluk daripada tanah, akan menjadi khalifah di bumi, api kesombongan mula menyala dalam dirinya. Aku lebih mulia daripadanya, bisik hatinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia hanya dari tanah liat yang busuk dan hitam. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari segumpal tanah liat yang dikeringkan, dibentuk dengan tangannya sendiri. Dan apabila Allah meniupkan roh ke dalam jasad itu, hiduplah manusia pertama, makhluk yang mampu berfikir, berbicara, dan mengenal Tuhannya. Lalu Allah memerintahkan semua malaikat bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan, bukan penyembahan. Maka bersujudlah seluruh malaikat, kecuali iblis. Dengan kesombongan yang membara, dia menolak perintah Allah. Allah bertanya, wahai iblis, apakah yang menghalangmu daripada sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Iblis menjawab angkuh, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Dan pada saat itulah kemurkaan Allah menimpanya. Turunlah engkau dari sini, sesungguhnya engkau tergolong dari kalangan yang hina. Dengan wajah penuh dendam, iblis berkata, Ya Allah, panjangkanlah umurku hingga hari kiamat, agar aku dapat menyesatkan keturunan Adam. Allah berfirman, sesungguhnya engkau diberi tempoh, tetapi hamba-hambaku yang beriman, engkau tidak akan mampu menyesatkan mereka. Maka terusirlah iblis dari surga, bersama seluruh pengikutnya, dengan dendam yang tidak akan padam hingga akhir zaman. Sementara itu, Nabi Adam alaihi salam hidup damai di dalam surga. Segala nikmat tersedia, sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang tidak pernah habis, makanan dan minuman yang tiada bandingannya. Namun, dalam keindahan itu, hati Adam terasa sunyi. Tidak ada teman untuk berbicara, tidak ada suara untuk menemani. Maka, dari tulang rusuk Adam yang lembut, Allah menciptakan seorang wanita yang diberi nama Hawa. Tatkala Adam membuka matanya dan melihat Hawa, senyuman pertama manusia terukir di surga. Akhirnya, Adam tidak lagi kesepian. Mereka hidup bahagia, bebas menikmati segala nikmat surga. Namun dengan satu larangan, jangan dekati pohon itu. Allah mengingatkan mereka dengan kasih sayang, kerana larangan itu bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk memuji. Namun di sebalik keindahan itu, iblis masih belum berhenti. Dia berjanji akan menyesatkan mereka, sehingga manusia pertama itu terjatuh ke dalam ujian yang akan mengubah takdir dunia. Begitulah bermulanya kisah manusia. Dari tanah Allah menciptakan kehidupan. Dari ujian pertama, lahirlah perjuangan yang kekal hingga ke akhir zaman. Sesungguhnya, setiap kita adalah anak cucu Adam. Dan dalam diri kita ada darah perjuangan, antara ketaatan dan kesombongan, antara cahaya dan api. Moga kisah ini mengingatkan kita bahwa asal kita dari tanah. Dengan iman dan takwa, kita bisa dimuliakan setinggi langit.